Ibrahim dari istrinya Maria, kemudian Al-Qasim bin Abdullah dari Khadijah. Lalu 4 anak perempuannya, itu 3 meninggal di masa hidup Nabi. Jadi dari 7 anak ini, 6 orang meninggal di masa hidupnya. Bayangkan kita punya anak 7, 6 orang meninggal di masa hidup kita. Cuma 1 yang meninggal setelah Nabi SAW meninggal 1 tahun kemudian, yaitu Fatimah. Sisanya meninggal di masa itu. Setelah punya kerajaan di Madinah pun, punya kedudukan, maka tetap diganggu oleh orang-orang munafik. Ya, banyak sekali kisah dalam selama 10 tahun itu, orang-orang munafik berusaha untuk mengkhianati Nabi SAW di perang Uhud, ya, di perang Khandaq, kemudian juga di perang Tabuk, ya, di perang Hunain, di kesepakatan di umroh yang dikerjakan setelah perang Ahzab, sehingga terjadi kesepakatan Hudaybiyah, gitu kan. Itu luar biasa bagaimana perannya orang-orang munafik dalam menyakiti Nabi SAW. Tapi beliau bersabar. Makanya dengan mengingat musibahnya Nabi, maka jadi kecil musibah kita, gitu ya. Dan dalam hadis lain dikatakan, man azamat, ya, musibatuhu falyadhkur musibati fa innaha satahawwan alaihi musibatuhu. Siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpahku, kata Nabi. Ia akan merasa ringan menghadapi musibahnya nanti. Ternyata musibah orang-orang yang lebih soleh, ya. Kalau kita merasa diri kita soleh, maka Rasulullah SAW lebih soleh, itu jauh lebih menyakitkan, ya. Tetapi beliau bersabar. Dan kita tahu juga ada hadis Nabi SAW. Kalau Bapak Ibu mengatakan, kok ujian saya nggak selesai-selesai ya? Taulah, sadarilah, Allah tahu itu. Allah tahu, dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kita karena kadar keimanan kita. Ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'a. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Maka kata Nabi SAW, al-anbiya'u thummal amsal, thummal amsalu fal amsal. Para nabi-nabi, lalu kemudian orang yang mendekati level imannya nabi-nabi itu. Fayubtalar rajulu ala hasbi dinihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar kekuatan agamanya, kekokohan dia. Fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'u. Kalau agamanya kuat, maka akan berat ujiannya. Wa in kana fi dini riqqah ibtuliya ala hasbi dinihi. Kalau agamanya lemah, ya, mudah sekali untuk terus dalam perbuatan dosa, maka diuji sesuai dengan kadar agamanya saja. Fala yabrahul bala' bil abdi hatta yatrukuhu yamshi 'alal ardi ma'alaihi khati'ah. Seorang hamba mukmin terus diuji oleh Allah sampai nanti dia berjalan di muka bumi sementara tidak ada lagi dosanya, ya. Ada pernah seorang ikhwah kita mengatakan begini, Ustaz, dari hadis ini kok kalau saya baca saya jadi takut menambah iman saya. Karena ternyata orang beriman jadi berat ujiannya, ya. Yang dibayangkan sama dia ini adalah musibah yang tidak menimpa orang lain kecuali dia, bukan, ya. Yang dimaksud di sini kalau musibah umum, misalnya ada si A sangat soleh, level imannya misalnya angka 1 sampai angka 10 di angka 8. Sementara si B imannya cuma 3, levelnya cuma sampai angka 3 atau angka 4. Kalau si A dapat penyakit flu, si B juga dapat penyakit flu, si B lebih cepat sembuh, si A lebih lama sembuhnya. Misal si B itu sembuhnya 3-4 hari sudah sembuh. Si A bisa sampai seminggu atau 2 minggu baru sembuh. Allah lebihkan, untuk apa? Untuk menambah pahalanya dia. Jadi bukan berarti ujian itu datang yang tidak menimpa orang lain, bukan. Ujian umumnya, tapi dia lebih lama. Nah, makanya waktu keluar hadis ini, sebenarnya sebabnya waktu itu Nabi lagi demam sekali, dan ada satu sahabat yang datang, dia pegang tubuhnya Nabi dari atas selimutnya, dan ternyata tembus demamnya karena panasnya. Maka sahabat itu mengatakannya, Rasulullah, Anda kena wajah ini kayak penyakit demam yang luar biasa gitu, saya belum pernah lihat sebelumnya. Maka kata Nabi SAW, benar, aku diujikan 2 kali lipat yang diujikan pada kalian. Jadi bukan ujian yang orang lain tidak kena, ujian yang sama tapi dia lebih berat, gitu. Dikasih lebih berat, tujuannya untuk menambah pahalanya, menambah derajatnya di surga, membersihkan dosa-dosanya. Jadi tujuannya banyak, gitu ya, untuk itu. Dan orang kalau kena musibah tadi saya bilang, dia sebenarnya punya peluang besar untuk meneteskan air mata karena Allah, lebih dekat kepada Allah, gitu ya. Dia tahu dia punya Tuhannya, gitu ya. Dia tahu dia punya Tuhan. Nah, seperti itulah banyak sekali hikmahnya. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah itu berarti Anda punya double pahala?
karena 2 kali lipat demam Anda? Kata Nabi SAW, iya. Sesungguhnya besarnya kadar pahala sesuai dengan besarnya kadar ujian tersebut. Gitu ya. Jadi tidak usah khawatir, oh jangan fahami, selalu itu saya nggak mau tambah iman saya, takut nanti ujian saya berat. Bukan, ujian yang sama menimpa orang, tapi kita lebih lama waktunya saja. Manfaatnya lebih dari 5 atau 6 tadi saya sebutkan. Bisa dicatatkan pahala tambahan, bisa dihilangkan dosa-dosanya, bisa ditambah derajatnya di surga. Karena ada derajat atau fasilitas di surga tidak bisa kita dapat kecuali dari ujian itu. Ya. Jadi kadang-kadang misalnya ada istana di surga nih, Allah mau kita raih itu. Nah, kalau kita sholat saja dan ibadah yang kita kerjakan sekarang, itu membutuhkan 100 tahun. Tapi umur kita cuma 60. Tapi Allah mau kita sampai sana, bagaimana Allah uji dia dengan penyakit. Allah uji dia dengan utang yang belum dibayar. Allah uji dia dengan ini dan itu. Nah ujian ini semua akan mengangkat derajatnya. Ya. Nabi Muhammad SAW saja diuji. Apakah berarti Nabi Muhammad itu punya dosa sehingga diuji? Enggak. Memang untuk meninggikan derajatnya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Dia menjadi dapat lebih khusyuk ibadahnya. Dia tahu dia punya Tuhan ya. Dia juga bisa mengambil pelajaran sehingga tidak terjadi, tidak terulang pada kesalahan yang sama. Terlalu banyak pelajaran yang bisa diambil dari ujian-ujian yang datang. Makanya ada perkataan Ali radhiyallahu anhu yang menarik berbunyi begini, as-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar itu dan iman adalah bagaikan kepala pada jasad manusia. Jadi kalau jasad manusia itu kan yang paling fatal kepalanya. Orang kalau dipotong tangannya, dipotong kakinya, potong kupingnya masih bisa hidup. Tapi kalau kepalanya ditebas, mati. Maka kata Ali, sabar itu diibaratkan di dalam tubuh manusia, dalam iman itu seperti kepala dari jasad. Artinya tidak dianggap orang beriman ya kalau dia tidak bisa bersabar. Beliau mengatakan wala imana liman la sabralah, dan tidak akan dihitung seseorang itu beriman selama dia tidak memiliki kesabaran. Sementara juga ada hadis Nabi SAW yang bisa menghibur kita. Sebenarnya bukan hadis ini mauquf ya, sampai ke sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan innallaha lam yakhluqu syai'an qattun illa saghiran thumma yakbur illa al-musibah fa innahu khalaqaha kabiratan thumma tasghur. Sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan sesuatu melainkan dari kecil hingga menjadi besar. Semua apapun Allah selalu ciptakan, kayak manusia dari kecil nanti pelan-pelan besar, anak-anak dari bayi, anak-anak remaja tua gitu. Hewan juga begitu, tumbuhan juga begitu. Gak ada yang langsung besar gitu ya. Semua Allah ciptakan tuh mulai dari kecil baru membesar, kecuali musibah. Musibah itu Allah ciptakan awalnya besar lalu mengecil. Satu-satunya yang Allah ciptakan makhluknya Allah yang diciptakan besar dulu nanti mengecil itu cuma musibah. Maksudnya apa? Ibu dan bapak cuma butuh sabar di hari-hari pertama. Selebihnya akan adaptasi kok. Karena makin lama makin mengecil dia. Ini ciptaan Allah satu-satunya, diciptakan besar, orang kaget waktu kena, gitu kan? Tapi lama-lama jadi kecil. Nah seperti itu. Juga disebutkan, ya, bahwasanya masih dari statement Hudzaifah radhiyallahu anhu, Allah itu menciptakan segala sesuatunya. Misalnya dalam penciptaan manusia melalui tahapan dari kecil hingga beranjak dewasa. Semacam ya, itulah kurang lebih posisi kecil menjadi besar. Dan Allah mengatakan huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha. Dialah Allah telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu menjadi gumpalan darah, kemudian dilahirkan kamu sebagai seorang anak manusia, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan hidup sampai tua, ya. Itu disebutkan dalam surah Ghafir ayat 67. Maksudnya memang akan datang semua itu bertahap dari kecil sampai besar, kecuali musibah besar dulu baru kecil. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, memastikan kepada kita dan tidak mungkin salah, innamas sabru inda sadmatil ula. Sungguhnya yang namanya sabar itu adalah diperlukan sekali ketika awal ditimpa musibah. Justru itu kejadiannya, di situ pahalanya yang akan kita dapatkan. Kalau kita sudah bisa sabar di hari-hari pertama kematian, di hari-hari pertama kehilangan harta, berarti sebenarnya kita akan biasa tuh.